cacar monyet atau monkeypox itu sebenarnya adalah nama virus. Oh, nama. Kalau COVID kan dulu naik dulu, baru ada vaksinnya, baru ada obatnya dan lain sebagainya. Betul. Tapi untuk cacar monyet sendiri, apakah dia itu sudah tersedia vaksin atau obatnya? Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini karena ini adalah edukasi. Yes, agak berat nih karena edukasi. Oke, masih bersama Song Hye Kyo, iya. Dokter Ivana. Hai dok. Halo. Oke, kan semangat sekali nih Song Hye Kyo. Habis syuting film apa gimana nih? Semangat banget. Nah, Dokter Ivana, ini kan kita mau bahas banyak mengenai cacar monyet ya, atau monkeypox ya. Kalau monkeypox itu kan setahu saya itu kan penyakit yang sejak tahun 1900-an lah, dan Betul, iya. bukan tersebarnya di Indonesia. Iya. Tapi kenapa nih baca berita akhir-akhir ini sudah ada yang terpapar virus dari monkeypox ini. Dan yang mau saya tanyakan nih pertama nih, jadi monkeypox sendiri itu apa sih dok? Atau cacar monyet sendiri itu apa? Ya, jadi dari definisinya sendiri ya, jadi cacar monyet atau monkeypox itu sebenarnya adalah nama virus. Oh, nama Ya, virus. jadi nama virusnya adalah monkeypox. Dia itu adalah suatu penyakit zoonosis. Zoonosis itu kan dari kata zoo atau binatang ya, hewan. Nah, jadi itu adalah penyakit yang ditularkan sebenarnya asalnya dari hewan ke manusia. Nah, atau sebaliknya gitu. Nah, bisa juga dari manusia ke hewan. Manusia. Oh, dari manusia ke manusia. Bisa juga. Ya, tapi sebenarnya memang awalnya itu si reservoirnya adalah hewan sendiri. Nah, hewannya itu apa aja? Jadi dari virus monkeypox itu dia masuk ke tubuh dari pengerat. Nah, pengerat tuh misalnya kayak tikus dan teman-temannya, atau bisa juga hewan primata. Oh, hewan primata, orang hutan kayak gitu ya. Betul. Terus kemudian mereka kontak dengan manusia, misalnya kena lukanya atau gimana, atau memang orangnya adalah pemburu kayak gitu. Nah, kemudian dari situ virus itu pindah dari tubuh reservoir hewan itu ke tubuh manusia. Betul. Berarti ternyata hewan juga virusnya bisa masuk ke kita ya? Iya, betul. Tapi seberapa bahaya sih dok monkeypox ini? Nah, sebenarnya ya kalau bahayanya, bahayanya itu adalah pada orang-orang atau penderita yang memiliki gangguan imun. Misalnya adalah dia memang punya gangguan imun atau sedang minum obat imunosupresan, atau anak kecil, bayi, kemudian ibu hamil, nah atau pengidap HIV. Nah, itu mereka memang, atau kekurangan gizi gitu. Nah, itu mereka memang rentan untuk terkena virus ini gitu. Berarti kalau dikata seberapa bahayanya tergantung kondisi manusianya itu sendiri ya dok ya? Betul. Apakah dia sedang dalam pengobatan tertentu atau tidak, seperti itu ya dok ya? Nah, misalnya kayak di Afrika tuh, di Afrika itu angka kematiannya cukup tinggi. Jadi memang 1 dari 10 orang yang terkena monkeypox meninggal. Ya, tapi kalau misalnya dari WHO sendiri itu kan notabene angka gizinya lebih baik ya, maksudnya di seluruh dunia itu kematiannya adalah 3-6%. Jadi dari 100 orang kematiannya adalah 3-6 orang gitu. Oke. Berarti tergantung gaya hidup kita juga ya? Iya, betul. Luar biasa. Dan tadi Dr. Ivana sudah spill sedikit mengenai tentang apa penyebabnya dan bagaimana penyebarannya. Betul. Ada lebih detailnya lagi nggak dok? Penyebabnya sendiri apa dan bagaimana penyebarannya? Oh gitu. Ya, jadi gini. Kita cerita awalnya dulu ya, sejarahnya dulu. Oh, sejarahnya dulu. Buka buku dulu adik-adik. Jadi supaya tahu kok bisa gitu. Ini kan sebenarnya si virus ini itu asalnya dari Afrika. Jadi virus ini itu adalah endemi di Afrika. Sama seperti kalau di Indonesia itu malaria, di Papua seperti itu. Betul. Nah,
Jadi di daerah Afrika itu memang si virus monkeypox ini memang selalu ada terus. Nah, gitu. Cuma jumlahnya adalah sedikit. Oke. Nah, entah bagaimana si jumlah dari virus monkeypox ini entah gimana jadi meningkat gitu. Nah, kemudian menyebar ke negara-negara di luar Afrika, benua Afrika ya, di luar benua Afrika. Nah, jadi makanya hal ini disebut outbreak gitu ya. Outbreak. Jadi ada suatu kenaikan dari suatu penyakit ya, entah itu kenaikan jumlah penderita atau bisa juga misalnya di daerah itu nggak ada, misalnya sebutkanlah di Amerika kan dia tidak ada monkeypox, nah tiba-tiba jadi ada gitu. Nah, hal inilah yang disebut dengan outbreak gitu. Ya. Nah, penularannya itu ya, jadi memang asalnya adalah dari hewan. Nah, jadi penularannya adalah bisa dari hewan terinfeksi. Atau bisa juga dari orang yang terinfeksi. Dari orang ke orang. Betul. Nah, orang ke orang ini gimana caranya? Nah, yang pertama adalah bisa dari darah. Ya. Dari darah, kontak seksual, atau bisa juga dari cairan lain, cairan tubuh yang lain. Cairan tubuh yang lain. Betul. Ya, misalnya ada lesi nih, ada misalnya dia lagi kena terus ada muncul seperti koreng gitu ya. Nah, terus apa nih kita pegang, atau misalnya anak-anak kecil mainan sama temennya gitu, dicablek gitu. Nah, dari kontak cairan ini bisa berpindah ke tubuh orang lain seperti itu, dan orang lain bisa terkena virus monkeypox juga gitu. Tapi itu berpindahnya berarti sangat cepat dong ya, karena kan kalau misalkan kita ngobrol soal HIV nih, penularan HIV itu kan kayak ada gate-nya, jadi ada pintu masuknya untuk si virus itu masuk. Tapi kalau monkeypox ini apakah sama, Dok? Jadi dia harus ada luka terbuka dulu. Jadi luka ketemu luka nih baru bisa. Ya, memang luka ketemu luka itu memang mempercepat terjadinya penularan ini gitu ya. Tapi bisa juga misalnya gini, tertinggal di suatu benda. Misalnya terutama sih tempat tidur ya, kasur. Kasur penderita itu memang sangat rentan untuk menularkan virus monkeypox ini gitu. Karena kan ini cacar ya, jadi mungkin cairannya pecah atau gimana kita nggak tahu ya, Dok ya. Betul. Dan satu lagi adalah ibu hamil ke janinnya. Ibu hamil ke janinnya. Berarti ini juga penyebarannya lumayan mudah ya sebenarnya. Kalau dikatakan mudah ya mudah, makanya itu kita harus menjaga kebersihan juga. Betul. Dan kalau ngobrol soal itu tadi kan sudah ngobrol soal bagaimana cara terpaparnya dan siapa yang paling beresiko. Nah, biasanya gejala awal dari monkeypox itu sama nggak sih, Dok, dengan cacar-cacar air pada umumnya gitu? Iya, gini ya. Jadi memang betul virus monkeypox ini memang diferensial diagnosis atau sering disamakan dengan cacar. Tapi sebenarnya beda, cuma memang dia genusnya sama gitu. Nah, jadi memang gejalanya awalnya itu dia adalah fase inkubasi dulu. Nah, fase inkubasinya itu bervariasi, bisa dari 5 hari sampai 21 hari gitu. Nah, sesudah dia inkubasi itu berarti kan tidak ada gejala ya. Jadi misalnya hari ini kita kontak atau terkena virus monkeypox, kemudian tidak ada gejala sampai kira-kira ya 2 minggu, 3 minggu. Nah, kemudian baru dari situ muncullah ada tanda-tanda fase akut. Fase akutnya itu apa aja? Nah, jadi fase akutnya itu ada demam, ya, demam, terus suka lemes, ya, terus pegel-pegel, kemudian ada juga sakit kepala. Nah, seperti itu. Itu berlangsung kurang lebih 0 sampai 5 hari. Nah, kemudian sesudah itu barulah muncul adanya lesi atau yang lesi seperti cacar itu ya. Merahan, bentol, kemudian bisa berisi nanah atau bisa berisi cairan. Kemudian untuk yang membedakannya ini yang terutama ya,
yang membedakan dengan cacar air adalah adanya limfadenopati. Jadi limfadenopati limfadenopati apa nih? Saya tanya pati itu kayaknya sakit artinya, iya kan? Iya, betul. Jadi artinya adalah pembesaran kelenjar getah bening. Itu terutama adalah pada bagian leher gitu. Berarti kayak gondokan gitu bukan ya? Beda. Beda ya? Beda. Oke. Nah, ini kan wabah baru nih ya dok ya. Di Indonesia tuh wabah baru dan baru banget meskipun di luar negeri sudah menjadi endemi sejak tahun 1900, tapi ini kan masuk ke Indonesia itu baru di pertengahan tahun 2002 ini. Iya. 2022. Nah, tadi kan dokter Ivana sudah menyampaikan gejalanya. Ada masa inkubasi juga. Jadi jangan misalkan nih baru pegang terus enggak kok aku baik-baik aja, bisa jadi itu baru masa inkubasi ya dok ya. Nah, jika kita menemukan gejala yang sama nih dok, misalkan setelah masa inkubasi terus mengalami demam dan yang lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan dok? Ya. Jadi yang pertama ya, kalau mengalami hal seperti ini, jangan lupa untuk dibawa ke dokter gitu ya. Karena kita kan sebagai orang awam tidak bisa membedakan sendiri apakah ini betul cacar atau apakah ini cacar monyet gitu ya. Dan juga dengan dibawa ke dokter, kita juga membantu pemerintah untuk melakukan survei ya. Jadi kita bisa tahu penyebaran cacar monyet di Indonesia. Karena bukan berarti meskipun baru terkonfirmasi 1 ya kemarin, nah itu bukan berarti itu pasien pertama, bisa jadi ada pasien-pasien lain tapi yang belum bisa terdeteksi. Oke. Yang pertama tetap harus bawa dulu ke dokter ya. Karena kita sebagai masyarakat awam nih nggak tahu kan perbedaannya apakah cacar biasa atau mungkin cacar monyet gitu. Nah, kalau pencegahannya sendiri gimana dok? Khususnya pencegahan biar nggak kena cacar monyet nih. Ya, pencegahannya yang pertama adalah kalau misalnya nih kalian adalah tenakes, jangan lupa pakai APD ya. Kayak kita kan di PMI nih, kalau bisa kontak dengan siapapun, baik itu pasien yang sakit atau mungkin pasien donor darah, itu harus wajib pakai APD ya. Jadi terutama melindungi tangan atau area tubuh yang kita bisa kontak dengan pasien. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa protokol kesehatan yang lain seperti cuci tangan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jangan makan daging yang mentah. Jadi dipastikan sudah matang dulu gitu. Kemudian yang keempat, pencegahannya adalah terutama kalau misalnya ada orang yang kira-kira suspek ya, atau misalnya dia kelihatan kayak ada gejala cacar, kan kita orang Indonesia sangat familiar sekali ya dengan cacar. Betul. Jangan asal kayak cacar ini enggak apa-apa gitu. Karena tidak semuanya kata-kata enggak apa-apa tuh enggak apa-apa beneran. Betul. Dan tidak semuanya juga pasti cacar gitu. Siapa tahu itu adalah cacar monyet. Oke. Gitu. Terus ada lagi dok? Nah, terus yang terakhir adalah jangan asal memegang hewan yang sedang sakit, apalagi meninggal. Nah, terutama yang misalnya kontak dengan hewan primata atau hewan pengerat, nah itu harus sekarang super hati-hati gitu. Karena mereka memang adalah reservoir dari virus ini gitu ya. Jadi hati-hati ya kalau mau berinteraksi dengan sahabat hewani. Betul. Next ada lagi udah itu aja tipsnya. Oke, intinya tetap jaga kebersihan. Terus jangan bilang nggak apa-apa padahal aslinya papa. Tetap harus konsul ke dokter kan kalau misalkan ada sesuatu yang dicurigai, apakah ini cacar air biasa atau mungkin cacar monyet gitu. Betul. Kan. Nah, ini kalau misalkan saya kan belum tahu banyak nih tentang monkeypox sendiri ini atau cacar monyet ini. Tapi seberapa bahayanya sih dok kalau misalkan kita tuh terpapar cacar monyet ini? Jadi sebenarnya ya monkeypox atau cacar monyet ini sama dengan penyakit
hampir sama dengan penyakit cacar. Jadi dia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, dan kalau kena manusia itu sifatnya dia bisa self-limiting disease, atau tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Nah cuma memang butuh waktu kira-kira 2-4 minggu baru bisa kembali seperti normal gitu, demamnya hilang, kemudian ruam-ruamnya, lesi-lesinya hilang, itu kurang lebih butuh waktu sampai 4 minggu gitu. Nah cuma kembali lagi dengan pada pasien dengan imunosupresi ya, atau imunnya rendah, itu memang dia rentan terkena infeksi lain, misalnya infeksi bakteri gitu ya, karena kan memang lukanya terbuka dia, jadi betul. Bisa jadi masuk bakteri gitu kan. Nah terus yang kedua, karena bakterinya masuk, dia bisa bakterinya jadi membanyak di seluruh tubuh, namanya sepsis ya. Nah kemudian bakterinya bisa masuk ke daerah otak, jadinya bisa jadi kayak meningitis atau segala macam, masuk paru-paru jadi bronchopneumonia dan segala macam. Ya, jadi makanya memang meskipun penyakit ini adalah penyakit virus, tapi kita tidak boleh menyepelekan gitu ya. Kita harus memberikan terapi juga memang sesuai dengan gejala-gejalanya gitu. Betul. Oke, luar biasa, ternyata dampaknya sebesar itu ya dok. Kalau cacar monyet ini. Nah tadi kan dokter Ivana bilang nih, kalau cacar monyet itu adalah virus, dan virus kan berarti sama kayak COVID nih kan, kita kan baru masa-masa endemi lah ya, COVID sebagai endemi ya sih ya kan. Nah apakah metode tracingnya yang digunakan itu sama dengan COVID dok? Selain lapor tadi, apa nih metode tracingnya untuk cacar monyet? Jadi yang pertama sama seperti COVID ya, jadi dia diagnosanya definitifnya adalah PCR. Oh PCR. Ya, sama-sama PCR. Cuma kelemahannya di Indonesia adalah laboratorium yang bisa mengelola PCR itu baru hanya 2. Gitu ya. Nah sekarang sama pemerintah memang lagi dikembangkan untuk menambah beberapa laboratorium lagi, tapi memang harus menunggu waktu ya. Iya gitu. dong. Betul. Nah terus, untuk daerah-daerah seperti Solo yang masih rada kecil-kecil apa segala macam itu ya, yang nggak segede Jakarta, itu memang prosedurnya adalah kita harus melapor ke fasilitas kesehatan. Nah nanti fasilitas kesehatan yang melaporkan ke tingkatan atas-atasnya lagi, ya gitu. Nah misalkan nih ada pasien atau orang yang kira-kira positif gitu ya cacar monyet. Nah itu caranya adalah nanti sesudah kita akan ambil PCR-nya, kemudian jadi diambil dari lesi ya, jadi bukan disogok hidung. Betul. Nanti dikirimkan, kalau memang betul positif, kita akan melakukan wawancara nih. Kira-kira kontak eratnya siapa aja, ya sesuai dengan masa inkubasi itu. Kalau inkubasinya kurang lebih 3 minggu ya. Nah 21 hari berarti selama 21 minggu itu kita tanya sama dia siapa yang melakukan kontak erat gitu. Waduh, nginget-nginget 21 hari. Iya betul. Terus gitu ya. Nah sesudah itu kita tanya-tanya nih, kita lakukan survei. Kalau misalnya kontak eratnya itu memang dia tidak bergejala, misalnya metamit siapa ya, ini positif gitu ya, positif. Nah kemudian saya kontak erat sama dia. Jika saya tidak bergejala, maka saya boleh beraktivitas seperti biasa. Cuma dicek demam atau tidak, ada gejala atau tidak selama 21 hari juga, begitu ya. Nah kemudian kalau misalnya ini kontak dengan Mbak Dia juga misalnya positif gitu ya, nah maka harus diisolasi selama 7 hari gitu ya. 7 hari. Betul. Tidak boleh kontak dengan siapapun. Nah nanti sesudah 7 hari sudah tidak ada demam, maka boleh beraktivitas lagi, tapi dicek suhu tubuhnya juga selama 21 hari gitu. Oke, luar biasa. Berarti 11-12 sama COVID dong ya, karena betul. Pengambilan ceknya aja harus dengan PCR, terus di tracking nih siapa aja yang ya kan. Oke, luar biasa nih.
Tapi berarti ini 11-12 dengan COVID. Semangat, harusnya saya kasih semangat ke dokter Rifana nih. Semangat dok, karena kan dokter Rifana termasuk nakes juga kan. Oke, nah berarti kita bisa belajar dari COVID juga. Kalau COVID kan dulu naik dulu, baru ada vaksinnya, baru ada obatnya dan lain sebagainya. Betul. Tapi untuk cacar monyet sendiri, apakah dia itu sudah tersedia vaksin atau obatnya? Sebenarnya ya, kalau vaksin itu dari WHO sendiri belum dianjurkan adanya vaksin massal, gitu. Nah, cuma memang di beberapa negara ada yang sudah melakukan vaksin cacar monyet itu sendiri. Nah, cuma kabar baiknya nih buat orang-orang yang sudah melakukan vaksin cacar air, itu memang dikatakan bahwa vaksin cacar air itu juga paling tidak juga cukup melindungi dari vaksin cacar monyet. Oh, gitu. Oke. Padahal vaksin cacar air tuh kita kecil ya, sejak kecil kan ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalau misalnya kita udah imunisasi vaksin yang cacar air sejak kecil itu kecil lah ya kemungkinan kita untuk terserang cacar monyet atau gimana? Seperti biasa ya, kemungkinan sih bisa, cuma tidak sampai menjadi berat gitu. Oke. Wah, saya berarti wajib bersyukur nih dok. Karena vaksin saya lengkap. Iya. Yang penting adalah kita vaksin lengkap itu. Oke, wah luar biasa. Kemudian apa? Obat ya. Obatnya? Sebenarnya obatnya ada ya, itu adalah namanya tecovirimat itu, atau obat antivirus spesifik untuk monkeypox. Nah, cuma kan memang antivirus itu sulit ya, masihan sulit didapat. Betul. Dan memang dalam tanda kutip karena ini self limiting disease, ya tidak perlu sampai kalau monkeypox diminumin itu, kalau monkeypox diminumin itu, gitu ya. Nah, untuk itu makanya tata laksananya itu sebenarnya memang tujuannya ya bukan langsung mematikan virus monkeypox gitu ya. Nah, jadi tujuannya itu adalah yang pertama meringankan gejala. Gitu. Meringankan gejala. Kalau ada demam ya berarti dikasih obat demam, segala macam. Nah, terus yang kedua adalah mencegah adanya komplikasi. Makanya kenapa beberapa dokter mungkin meresepkan antibiotik gitu ya. Kok saya sakit virus tapi dikasihnya antibiotik. Oke. Nah, itu memang berarti dokter mengindikasikan ada infeksi sekunder ya. Misalnya ada kemungkinan infeksi bakteri, nah kemudian diberikan antibakteri. Antibakteri. Oke. Ya, sama aja. Oh, sama aja. Terus ya, itu fungsinya buat itu. Kemudian yang terakhir adalah mencegah gejala sisa. Atau misalnya nanti kan kalau ada lesi-lesi nanti kan jadi koreng atau gimana, itu diperbaikilah supaya tidak meninggalkan jejak pada tubuh gitu. Oke. Oh, berarti obatnya itu bukan obat untuk diagnosa monkeypox sendiri ya, tapi diagnosa gejalanya monkeypox itu ya. Betul. Dan supaya membantu daya tahan tubuh supaya kuat lah untuk melindungi tubuh dari virus itu gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan ini kan pasti Dr. Rifana juga sudah baca berita ya. Sudah ada yang terkonfirmasi nih di Indonesia. Dan kalau kita ngobrol di skala yang lebih kecil, Solo misalkan, apakah sudah ada terdengar kabar-kabar monkeypox ini? Kalau Solo belum ada, belum ada. Ya. Jangan ada deh. Oke, kalau Solo aman ya, masih aman ya dok ya. Ya, dan sebenarnya orang yang positif itu sebenarnya memang ada ceritanya, yaitu perjalanan kan dari ke daerah-daerah di Eropa, gitu. Kemudian pulang balik ke Indonesia, barulah dia tanda kutip membawa virus itu dari luar, gitu. Oke. Berarti jadi dia bawa virusnya ke sini ya. Betul. Jadi mungkin kalau pemerintah bisa melakukan screening pada daerah-daerah, maksudnya ya, perbatasan atau dari masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu bisa sangat mengurangi masuknya monkeypox ke Indonesia. Betul sekali. Kayaknya perlu deh ini idenya. Tolong dong Pak Gibran, ini idenya Dr. Rifana tolong didengar. Karena emang pencegahan apa ya namanya, penyakit-penyakit yang mudah menular seperti ini kan
tidak bisa sendirian, harus perlu Iya. kerjasama dengan pihak-pihak yang lain kan. Betul, Salah betul. satunya juga ini tadi, mungkin bisa lah nanti begitu turun dari mana gitu petugas imigrasi Nah, iya, sekalian betul. cek gitu. Nah oke, karena di Solo tidak ada kasusnya, saya katakan tidak aja biar saya nggak berharap yang tidak ya. Oke, ada nggak sih Dok saran buat teman-teman yang sekarang baru nonton ini biar tidak terjangkit monkeypox? Ya. Saran saya, pesan saya ya. Pesan Yang pertama, jangan takut. Maksudnya oke. sebenarnya virus monkeypox ini sedikit lebih tidak berbahaya dibandingkan virus cacar air. Begitu nggih. Oke. Ya, cacar air lebih membahayakan dan mortalitasnya lebih tinggi. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya memang curiga ada monkeypox, segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ditanyakan ini benar atau enggak gitu. Kalau misalnya memang cacar air biasa, oh ya udah. Kalau misalnya virus monkeypox kan paling tidak bisa dilakukan isolasi gitu ya, Betul. apalagi yang kena anak-anak kecil, daripada dia sampai kena ke teman-temannya. Nah, nanti jadi outbreak Solo gitu ya. Jadi Oke. lebih baik itu ya, lebih baik dipantau terus supaya juga tidak terjadi infeksi sekunder atau komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan gitu. Jadi saling bantu-membantu kita dan tenaga kesehatan untuk memantau orang itu bersama supaya nanti kembalinya normal lagi gitu. Oke, wah luar biasa, nice sekali pokoknya. Jangan lupa jaga kebersihan juga ya, Iya, pastinya ya Dok betul. ya. Perhatikan lagi makanan yang masuk ke mulut kita nih kayak gimana. Protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatannya karena ini 11-12 nih penyebaran dan proses metode pemeriksaannya dengan COVID ya. Iya. Oke, tapi insya Allah aman-aman aja lah Solo lah ya. Jangan kena lah ya. Amin. Amin. Oke, gitu aja podcast pada hari ini. Sampai jumpa di Japri Bami selanjutnya. Dadah.